Wes. Halo semuanya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Pada hari ini kita semua bisa bertemu ya. Ya, dalam keadaan sehat. Alhamdulillah semuanya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai kali ini, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Bambang nggak hadir. Kenapa dia? Izin Pak, katanya mau periksa gigi. Oh, mau periksa gigi. Oke, ada lagi? Ya Pak, tidak ada. Ada. Ini kelas berapa ya Pak? Ini kita udah kelas 6. Kamu lupa? Iya Pak, ujian terus Pak. Di sekolah. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk Mas Rana. Coba Mas Rana untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Baik Pak. Di tempat duduk siap dan berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, makasih Mas Rana. Nah, semoga dengan berdoa ini kita dapat memahami ya pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, untuk mengukur rasa cinta tanah air kita kepada negara tercinta kita yaitu negara Republik Indonesia, kita bernyanyi lagu nasional dulu yaitu Tanah Airku. Yuk semuanya berdiri yuk. Satu, dua, tiga. Bentar. Pengaduannya Pak, Pak. Coba dibantu Mas. Udah karena nggak bisa nih ya kita pakai manual aja ya. Ya Pak. Satu, dua, sambil tepuk tangan ya. Satu, dua, tiga. Tanah airku tidak lupakan. Kau terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak lagi dari kau. Aku yang ku cintai. Mengapa? Nah, pada hari ini tuh kita akan mempelajari tentang keseimbangan ekosistem. Nah, ya. Gak apa-apa lah.
ya. Oke. Nah, ini ya tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu dapat menyebutkan beberapa contoh yang termasuk ke dalam ekosistem alam. Yang kedua dapat menganalisis perubahan suatu kondisi alam. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengaitkan antara ekosistem alam dengan perubahan kondisi alam di sekitar. Terus untuk capaian pembelajarannya, di sini pada pelajaran IPAS kali ini tentang ekosistem alam ini, peserta didik dapat memahami IPAS yaitu sains dan sosial dalam lingkup keseimbangan ekosistem, dan siswa dapat menganalisis perubahan suatu kondisi alam dan faktornya. Nah, nih pertama nih, Bapak ada gambar nih, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Gambar bunga Pak. Bunga. Terus ada apa lagi di sana? Ada lebah, iya benar. Oke. Nah, ini tuh bisa dinamakan dengan ekosistem alam. Karena apa? Ekosistem alam itu kan terdiri itu dari semua makhluk hidup. Ya kan, makhluk hidup. Ya. Bunga itu termasuk tumbuhan itu termasuk makhluk hidup. Dan selanjutnya ada lebah. Lebah itu termasuk ke dalam makhluk hidup. Nah, benar ya. Dan di sini Bapak punya permainan nanti ini ya, kita harus Google nanti oper-operan. Oke ya Pak, oper-operan. Tapi kita juga bernyanyinya itu polisi numpangannya. Tapi kita ganti, kita ubah pakainya polisi numpangannya sebentar. Terus rokok ya tepuk tangan. Ya kata yang berhubungan dengan ekosistem alam. Oke? Dimulai dari nanti Bapak tunjuk dari siapa. Ini nanti oper. Oke? Oke Pak. Oke Pak. Gak usah pakai pulpen, gak usah pakai spidol. Bapak tunjuk aja dok. 1, 2, 3 sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Polisi umpamanya sebentar. Atas nama Mengenai. Ulangi. Yuk, ulangi. Baik Pak. 1, 2, 3. Polisi umpamanya sebentar mengenai ekosistem alam. Dimulai dari Mas Krisna. Apa? Ada bunga. Ada bunga. Terus Mas Bayu, selanjutnya ada lebah. Terus apa lagi Mbak Farah? ada jangkrik. Terus Mbak Jessica? Ada Rumput. Mas Lana? Ada odol. Nah, iya betul semua. Nah, itu yang disebutkan tadi itu termasuk dalam ekosistem alam. Nah, ekosistem alam. Ada yang tahu nggak sih ekosistem alam itu apa? Belum tahu Pak. Belum ada yang tahu ya? Nah, nih ada penjelasannya. Apa sih ekosistem alam itu? Ekosistem alam adalah ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tanpa pengaruh oleh manusia, ya, tanpa campur tangan dari kita. Nah, semua proses interaksi yang terjadi di dalamnya berjalan secara natural, jadi berjalan secara alami gitu, ya. Sama seperti ekosistem lainnya, ekosistem alami dibentuk oleh dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Oke, ini ada beberapa jenis dari ekosistem. Nah, sini. Apa sih jenis-jenis dari ekosistem alam itu? Nah, ini ekosistem darat. Yang pertama itu ada ekosistem darat. Ekosistem darat itu dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, dan ekosistem gurun. Gak kelihatan? Nah, kelihatan Pak. Nah, ini ya. Nah, ini ekosistem hutan. Coba Mas Rahman, coba ini yang pertama ekosistem hutan dibacakan. Kelihatan ada Mas? Ciri-ciri ekosistem hutan adalah vegetasi pohon keras yang beragam, mulai dari tingkat rendah
hingga tingkat tinggi. Semua vegetasi tumbuhan dengan baik karena hutan memiliki tanah yang kaya akan humus. Iya, benar sekali. Nah, itu ya ekosistem hutan. Mengapa di hutan itu banyak pohon? Nah, itu sudah dijelaskan ya tadi, karena tanahnya itu mengandung humus sehingga semuanya itu pohon-pohon yang ada di hutan itu tumbuh subur besar-besar gitu ya. Terus nih, ada ekosistem padang rumput. Ayo Mas Bayu, coba Mas Bayu. Gimana Pak? Ekosistem padang rumput Itu ada apa itu? Padi. dibacakan. Hampir seluruh organisme hewan yang ada di ekosistem rumput ada hewan yang diobat. Biasanya ekosistem ini berada dekat dengan ekosistem perairan atau sungai. Iya, benar sekali. Nah, ini nih ekosistem padang rumput nih. Biasanya itu dihuni oleh hewan-hewan yang pemakan tumbuhan. Herbivora itu tumbuhan. Iya, biasanya itu ada kelinci, terus ada belalang dan sebagainya ya. Terus untuk pemangsanya biasanya kalau kayak gitu banyak burung biasanya. Burungnya itu burung apa namanya? Burung elang dan sebagainya. Burungnya itu Pak, Iya ada burung itu. Burung kakak Pak. Enggak, kalau burung kakak tua pemakan biji-bijian. Nah, ini yang terakhir ada ekosistem gurun. Coba Mas Krisna, bacakan Mas Krisna. Ekosistem burung dihuni oleh makhluk hidup yang mampu bertahan hidup dalam keadaan yang kering atau suhu yang sangat panas. Iya, benar sekali. Ekosistem gurun. Nah, di gurun sendiri itu wah, udaranya panas banget di sana ya. Enggak sembarang tumbuhan dan hewan yang bisa hidup di sana. Nah, ekosistem gurun ini biasanya di gurun itu ada apa sih? Hewannya itu apa aja? Unta Pak. Unta. Terus ada lagi nggak? ada Pak. Apa? Apa ya namanya itu lupa Pak. Tapi ada. Ada kadal biasanya, tapi nggak tahu bapak juga ada apa itu. Ya Pak, namanya Pak. Ada. Terus kalau tumbuhannya ada yang tahu nggak? Kaktus Pak, kaktus. Iya benar sekali. Nah di situ tuh ekosistem gurun itu nggak sembarangan semua makhluk hidup bisa tumbuh di sana. Nah kenapa kaktus bisa hidup di sana? Karena kaktus itu beradaptasi, ya beradaptasi dengan keadaan di gurun sehingga udaranya yang panas. Nah membuat akar-akarnya itu jadi panjang banget. Nah, kenapa akar-akarnya itu panjang? Nah, itu karena akar-akar panjang itu mencari sumber air untuk kehidupannya. Gitu. Nah, untuk hewannya sendiri itu unta. Nah, unta itu kenapa sih kok bisa hidup di gunung? Ada yang tahu nggak? Karena unta memiliki burung Pak. Nah, gunanya gunung apa mas? Untuk menyimpan air. Menyimpan air. Selain itu ada lagi nggak? Menyimpan cadangan makanan Pak. Iya, benar sekali. Nah, maka dari itu unta itu bisa hidup di padang gurun gitu ya. Dengan suhu yang panas sekalipun, unta masih tetap bisa hidup lama tanpa makan dan minum. Nah, ini yang kedua ada ekosistem perairan. Nah, di sini ada ekosistem perairannya. Ada ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Coba Mbak Jessica ini ekosistem air tawar dibacakan. Ekosistem air tawar. Kadar gas air yang ada di dalam air tawar sangat sedikit sehingga disebut dengan air tawar. Beberapa contoh ekosistem air tawar adalah sungai, rawa, dan danau. Iya. Nah ini ada sungai, ada rawa, dan ada danau. Kenapa? Karena kalau bahasanya itu karena sungai, rawa, dan danau itu airnya nggak berasa asin, ya gampangnya kayak gitu. Nah, terus ada apa aja sih hewan-hewan yang ada di sungai dan tumbuh-tumbuhannya yang ada di sungai? Ada yang tahu nggak? Apa aja? Ada ikan. Ikannya ikan apa? Ikan gabus. Ikan gabus, terus Ikan jair. ada lagi? Ikan cupang Pak. Iya, ikan cupang bisa itu ada biasanya di sungai. Nah, untuk tumbuhannya ada yang tahu nggak? Anjir gondok Pak. Asing dulu, iya. Nah, ini ya yang terakhir ada ekosistem air laut. Coba Mbak Farah dibacakan. Ekosistem air laut. Ekosistem air laut. Berbeda dengan ekosistem air tawar. Ekosistem air laut
air laut memiliki air dengan kandungan garam yang sangat tinggi dan sama lebihnya 4%. Ekosistem alami ini merupakan ekosistem terluas di dunia. Iya, makasih Mbak. Nah, iya, ekosistem air laut adalah ekosistem yang paling luas di dunia. Karena apa? Karena manusia saja belum bisa menjelajahi semua perairan laut sendiri. Maka dari itu disebut dengan ekosistem terluas di dunia. Dan bahkan perbandingan air dengan daratan yang ada di dunia ini 3/2 ya. 3 untuk air dan 2 untuk daratan. Sangat luas ya Pak. Iya, sangat luas sekali masalahnya. Nah, di sini Bapak ada gaya KPD. Ada LKPD ya. Iya Pak. Ada LKPD. Nah, Bapak akan membagi menjadi 2 kelompok, Mas Bayu dan Mbak Farah, Mbak Jessica, Mas Krisna dan Mas Rafna. Ini untuk LKPD-nya Pak. Iya. Oke, ini buat Mas Bayu dan Mbak Farah, ini buat Mas Krisna, Mbak Jessica dan Mas Rafna. Oke. Terus boneka ini ya, contoh-contohnya sama seperti ini. Oke. Di sini ada mata pelajaran, Pelajaran hari ini itu tentang IPAS. Terus materinya tentang ekosistem alam. Kita ada di kelas 6, alokasi waktunya untuk hari ini itu 2 kali 35 menit. Terus nanti kelompoknya Mas Bayu sama Mbak Farah itu kelompok 1, Mbak Jessica, Mas Krisna sama Mas Rana itu kelompok 2. Terus anggota kelompoknya nanti ditulis ya. Nah ini ya, tadi ada tujuan pembelajaran sama capaian pembelajarannya. Jawab tadi Bapak sudah jelaskan. Terus untuk langkah-langkah kegiatannya, yang pertama, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Ya, udah ya tadi ya. Yang kedua, peserta didik duduk dengan masing-masing kelompoknya. Yang ketiga, tulis identitas anggota kelompok. Yang keempat, kemudian lakukan diskusi dengan anggota kelompoknya dan isi tabel dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu. Yang kelima, jika mengalami kesulitan tanyakan pada guru. Dan yang keenam, periksalah jawaban sebelum LKPD dikumpulkan. Nah, di sini ada ya. Sebutkan makhluk hidup yang ada dari ekosistem air dan ekosistem darat yang ada di sekitar sekolah. Nah ini ya yang pertama. Nanti yang pertama ini kalian boleh keluar, mau lihat-lihat ekosistem air atau darat yang ada di sekitar sekolah kita ini ya. Nanti bisa keluar, apa-apa. Atau kalau misalnya udah tahu misalnya di sana itu ada ikan, nanti ditulis. Gitu Oh ya. Pak, di belakang ada kolam ikan Pak. Nanti ditulis. Berarti ekosistem airnya ada apa aja di situ. Nah, ini yang kedua, amati kondisi lingkungan di sekitar sekolah. Apakah masih ada ekosistem alam yang masih kalian temui? Terus jika masih ada, apa saja komponen penyusun ekosistem yang kalian temui? Dan yang kedua, apakah ada pengaruhnya jika kawasan perumahan atau kawasan industri lebih banyak dibandingkan kawasan alam terhadap keseimbangan ekosistem alam tersebut? Jika ya, apa maksudnya? Oke, dikerjakan dulu ya. Bapak tunggu 20 menit. Aku baru pertama kali
kesulitan yang Mas Bayu sama Mbak Farah? Apa? Kenapa? Ini ya, di udara itu. Oh, enggak ada yang di udara itu. Kan sama air sama udara, Mas. Itu maksudnya tidak bisa. Kita juga punya. Ya tetap karena termasuk itu kita. Ini masalahnya sama menyajikan. Oke, belum ada kesulitan ya? Kesulitannya adalah membacanya Pak. Oke, udah ya semuanya ya. Ya banget ya. Oke, karena sudah semuanya, kita salah satu dari kalian untuk mempresentasikan kesulitan ya. Yang juga dapat coba. Siapa dari kelompoknya Mbak Farah sama Mas Bayu coba maju. Ayo. Mas Bayu di sini maju ke depan. Terus kelompoknya Mas Krisna sama Mas Krisna. Jessica. Mas Krisna. Jessica. Nah yang ini aja ya, yang ini aja. Ya sebutkan makhluk hidup yang ada dari ekosistem air dan ekosistem darat yang ada di sekitar sekolah. Disebut, coba satu-satu. Itu tadi ada ikan Pak, Ikan. Ya itu termasuk ekosistem apa? di air Pak. Air. Oke. Coba Mas Bayu, ekosistem air yang ada di sekitar sekolah selain ikan, lumut. Oh. Ada di mana itu lumut? Di kolam. Di kolam. Ya. Oke, terus untuk ekosistem daratnya coba Mas Krisna ya di sekitar sekolah. Tadi ada buku Pak. Oke, selain itu ada lagi nggak? Itu Pak ada kadal tadi di air kolam. Oke, Mas Bayu jangan burung Pak, burung. Gak boleh kayak gitu Mas Bayu. Burung kayak gitu. Terus Ada semua. Oke, makasih silakan duduk. Yeay. Oke, tadi yang disebutkan Mas Bayu sama Mas Krisna sudah benar ya. Mas Krisna duduk lagi yuk. Nah ya, tadi yang disebutkan Mas Krisna sama Mas Bayu itu udah benar, ada ekosistem daratnya, ada semut, ada burung kripit, terus ada apa lagi tadi ya, ada kupu-kupu ya. Oke, terus yang untuk ekosistem airnya ada lumut, ikan. Buaya di sini nggak ada dong Mas
Banyak darat kalau Mas Krisna itu. Nah, untuk presentasi kali ini itu udah bagus banget ya. Oke, Mas Krisna sama Mas Bayu, terima kasih udah presentasi, udah memaparkan jawabannya. Nah, sekarang untuk menutup kegiatan pada pembelajaran pagi hari ini, Bapak punya tepuk tangan. Oke, tepuk tangannya gini. Aku paham, aku hebat, aku bisa, aku hebat, mantap. Nah, aku paham, aku hebat, aku mantap. Aku mantap. Salah. Betul, aku paham, aku bisa, aku hebat, mantap. Aku paham, aku bisa, aku hebat, mantap. Oke, mantap. Pak, Mbak Jessica mau mengawali memimpin. Enggak kok. Sini Mbak Jessica maju ke depan. Ayo, bareng-bareng yuk. 1, 2, ayo Mas Krisna, nggak apa-apa ya. Gimana tadi? Aku hebat, aku mantap. Aku bisa, aku paham, aku hebat, mantap. Oke, apa ulangi? Coba. Aku bisa, aku hebat, mantap. Kurang 1. Aku Aku bisa, aku paham, aku hebat, mantap. Oke, aku bisa, aku paham, aku hebat, mantap. Yuk, 1. Bapak contoh dulu. Ayo pasti Bareng. kan kalian baru bisa. Ini ya. 1, 2, 3. Aku hebat, aku bisa, aku apa lagi? Sebentar. Aku paham, bisa, hebat. Paham, bisa, hebat. Paham, bisa, hebat. Paham, aku bisa. Aku hebat. Aku paham. Aku bisa. Aku hebat. Mantap. Ya, Bapak kasih contoh dulu ya. Bisa. Oke, Bapak kasih contoh dulu. 1, 2, 3. Aku paham, aku bisa, aku hebat, mantap. Aduh ya. Oke, 1, 2, 3. Aku paham, aku bisa, aku hebat, mantap. Ulangi, ayo. Yang semangat lagi. 1, 2, 3. Aku paham, aku bisa, aku hebat, mantap. Oke, terima kasih. Oke, kan tadi diawali dengan doa. Nah, sekarang diakhiri juga dengan doa. Oke. Sebelum berdoa, nah kesimpulan pada hari ini kita itu belajar tentang apa aja? Ada yang tahu nggak? Ekosistem darat, ekosistem laut, ekosistem. Ayo apa lagi? Ekosistem gurun, ekosistem hutan, ekosistem apa lagi? Padang rumput. Ekosistem apa lagi? Ada 5 kan tadi? Ekosistem air, lautan, satu lagi ekosistem sungai. Oke, benar sekali. Nah, pada hari ini itu kita belajar tentang jenis-jenis ekosistem. Nah, ekosistemnya tadi ya, yang sesuai yang dipaparkan oleh Mas Lana. Di ekosistem darat itu sendiri ada ekosistem gurun, ada ekosistem padang rumput, dan ada ekosistem hutan. Nah, terus untuk ekosistem airnya sendiri itu ada 2, yaitu ekosistem air laut dan ekosistem air tawar. Nah, terus karena ekosistem itu apabila tidak dijaga, maka akan timbul apa namanya? Pencemaran. Bencana alam. Nah, iya. Maka dari itu kita sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga ekosistem
siang hari ini karena lima waktu jam doa dan ditutup dengan doa. Oke, untuk Mas Krisna ya, Mas Krisna, pimpin untuk kegiatan pada siang hari ini. Siap. Sebelum kita pulang, karena ini kita berdoa, cukup berdoa, mendengar kepada saya masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat siang Pak. Selamat siang anak. Semoga dengan komunitas pada siang hari ini ya semua ilmu yang Bapak ajarkan bisa kalian terima dan bisa kalian terapi. Semoga bermanfaat untuk kita kedepannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.